Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis artikel, yaitu analisis Financial Distress Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 22042271 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Materi pertama yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peran BUMN. Kalimat pertama hingga pengenalan tentang BUMN menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kontribusi BUMN. Kalimat ini menyampaikan argumen yang relevan bahwa BUMN adalah salah satu penegak penting perekonomian, melalui penyediaan sumber daya berkualitas, perintisan usaha, dan bimbingan untuk usaha kecil. Penjelasan ini menunjukkan bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan nasional. Penjelasan mengenai COVID-19 menunjukkan dampaknya yang luas, tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga ekonomi global. Sebagaimana ditekankan oleh WHO, dalam konteks Indonesia, pandemi ini berdampak signifikan pada operasional perusahaan termasuk BUMN. Dengan menggunakan likuiditas yang menjadi salah satu isu utama, kalimat ini menghubungkan secara logis antara pembatasan sosial, gangguan operasional, dan penurunan kinerja perusahaan. Penyebutan data bahwa 90% dari 142 BUMN terdampak pandemik memberikan bukti kuat untuk mendukung argumen tersebut. Selanjutnya, kondisi financial distress pada BUMN. Kondisi kesulitan keuangan atau financial distress diidentifikasi sebagai masalah kritis yang berpotensi menuju kebangkrutan jika tidak ditangani. Pengenalan Altman Z-Score sebagai metode prediksi kebangkrutan memberikan solusi berbasis analitik untuk mengantisipasi masalah tersebut. Altman Z-Score dipilih berdasarkan tingkat akurasi tinggi, 95%, dan reputasinya dan dalam mengukur potensi kebangkrutan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengenai dampak ekonomi COVID-19. Selanjutnya, studi terkait dampak COVID-19 pada sektor usaha. Pemaparan hasil penelitian memberikan gambaran empiris mengenai dampak COVID-19 pada subsektor tertentu seperti pariwisata dan asuransi. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi tidak merata di semua sektor, memberikan peluang analisis lebih lanjut pada sektor lain, seperti BUMN dan sektor non-manufaktur yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya, kebangkrutan. Kebangkrutan menurut Ramadhani dan Lokirman 2009 adalah konsekuensi dari ketidakmampuan perusahaan mengatasi financial distress. Munawir 2002 menambahkan bahwa penyebab kebangkrutan dapat berasal dari faktor internal seperti keputusan manajemen dan keuangan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau perusahaan permintaan pasar. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini sangat penting karena dapat membantu dalam menciptakan strategi mitigasi yang lebih efektif sebelum kebangkrutan terjadi. Selanjutnya, financial distress. Platt dan Platt tahun 2002 mendefinisikan financial distress sebagai fase awal penurunan kondisi keuangan yang jika tidak ditangani dapat berlanjut menjadi kebangkrutan atau likuiditas. Pentingnya memprediksi kondisi ini tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga investor dan kreditor yang menggunakan informasi ini untuk mengelola risiko. Ijawati tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi financial distress berfungsi sebagai alat mitigasi yang signifikan untuk menghindari keputusan yang salah terkait investasi dan pinjaman. Selanjutnya, revaluasi di masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, model ini menjadi semakin relevan mengingat banyaknya perusahaan yang menghadapi financial distress akibat penurunan permintaan, gangguan operasional, dan tantangan likuiditas. Kajian sebelumnya, seperti penelitian Armadani tahun 2021 dalam sektor pariwisata menunjukkan bahwa sektor dapat secara efektif mengidentifikasi potensi kebangkrutan. Ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis rasio keuangan tetap menjadi standar emas untuk analisis risiko perusahaan. Selanjutnya, signifikansi model. Penggunaan Almanzor modifikasi menunjukkan akurasi yang tinggi dalam memprediksi kebangkrutan. Hal ini menunjukkan alat yang unggul dibandingkan dengan metode lain seperti Bringet dan Zmiskwi, termasuk dalam konteks analisis sektor industri yang beragam. Alat ini tidak hanya relevan untuk mengidentifikasi perusahaan yang rentan terhadap kebangkrutan, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya, Almanzor dan modifikasinya.
Model Almanzar Score yang pertama kali dikembangkan menggunakan dua rasio keuangan disederhanakan menjadi 5 rasio utama. Yang pertama itu working capital, mengukur likuiditas perusahaan dan menghasilkan modal kerja. Yang kedua itu retained earnings, menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset. Yang ketiga EBIT, menunjukkan profitabilitas operasi sebelum pajak dan bunga. Yang keempat book value of equity, mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban dengan modal ekuitasnya. Yang kelima sales, diadaptasi dalam modal asli tetapi dieliminasi dalam modifikasi untuk menyesuaikan dengan variabilitas antar industri. Modifikasi Almanzar Score untuk pasar negara berkembang atau emerging market, menghilangkan variabel sales atau total aset, menghasilkan rumus seperti di bawah ini. Model ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menilai risiko financial distress perusahaan manufaktur dan non-manufaktur, khususnya di pasar yang fluktuatif seperti Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan melalui situs Bursa Efek Indonesia. Metode ini cocok untuk menganalisis financial distress. Selanjutnya, keunggulan. Metode kuantitatif memungkinkan analisis yang terstruktur dan dapat diandalkan dalam memvalidasi hipotesis terkait financial distress. Selanjutnya, data sekunder, seperti laporan keuangan menawarkan keakuratan dan ketersediaan data yang relevan secara historis. Selanjutnya, kelemahan. Keterbatasan data hanya mencakup periode 2018 sampai 2021. Tidak ada pembahasan mengenai variabel eksternal lain yang memungkinkan mempengaruhi seperti kebijakan pemerintah atau pasar global. Selanjutnya ada temuan berdasarkan Almanzar Score. Hasil analisis Almanzar Score menunjukkan perubahan distribusi kategori rasio financial distress pada BUMN non-manufaktur sebelum dan selama COVID-19. Yang pertama itu sebelum COVID-19, 20% berada di kategori safe zone. Yang kedua, 70% berada di gray zone atau kondisi antara aman dan berisiko. Yang ketiga, itu 10% berada di kategori distress. Selanjutnya, saat COVID, presentasi safe zone turun menjadi 10% dan presentasi gray zone turun menjadi 50%. Presentasi distress meningkat menjadi 40%. Lonjakan perusahaan dalam kategori distress menunjukkan tekanan keuangan yang lebih besar pada beberapa BUMN selama pandemi. Namun, sebagai besar masih bertahan di kategori gray zone yang menandakan dampak tidak seragam antar sektor. Selanjutnya, hasil uji statistik Wilsonon-Singet Rank Test. Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat potensi kebangkrutan sebelum dan selama pandemi COVID-19 untuk BUMN non-manufaktur. Analisisnya ketidaksignifikan dampak ini menunjukkan bahwa BUMN, khususnya sektor non-manufaktur seperti asuransi umum, memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi pandemi. Hal ini dapat dijelaskan oleh kebijakan pemerintah yang melindungi sektor ini. Selanjutnya, peranan kebijakan pemerintah dalam mendukung BUMN. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah, khususnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, yang diterapkan melalui berbagai instrumen seperti 1. Penyertaan modal negara atau PMN didukung modal tambahan bagi BUMN. Yang kedua yaitu stimulus keuangan, restrukturisasi kredit atau PJOK nomor 11 PJOK 03 tahun 2020, penempatan dana negara sebesar 30 triliun di Bank Umum atau PMK nomor 70 PMK 05 tahun 2020. Dukungan proyek strategis nasional PSN, pembayaran talangan dan pinjaman pemerintah. Intervensi ini menjaga stabilitas keuangan BUMN, terutama sektor jasa keuangan dan telekomunikasi yang secara relatif tetap stabil selama pandemi. Selanjutnya ada sektor telekomunikasi PT Telkom Indonesia. Hasil analisis Almanzar Score menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Telkom tetap berada dalam kategori safe zone
sebelum dan saat pandemi COVID-19, mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan. Menurut Telkom seperti IndiHome dan Telkomsel mencatat peningkatan pendapatan masing-masing sebesar 19,1% dan 13,5% pada tahun 2020. Sementara pendapatan bersih Telkom meningkat sebesar 19% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan keberhasilan Telkom dalam memanfaatkan peluang digitalisasi di tengah pandemi. Pertumbuhan jumlah pelanggan IndiHome sebesar 14,5% turut mendukung pertumbuhan pendapatan, mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang andal. Selanjutnya, sektor prasarana angkutan jasa marga. Meskipun sektor prasarana angkutan menunjukkan kenaikan nilai Z-score dari min 0,977 sebelum pandemi menjadi 1,007 saat pandemi. Sektor ini tetap berada dalam kategori distress zone. Penelitian oleh Kumajas tahun 2022 juga menunjukkan bahwa sektor transportasi dan prasarana angkutan tidak mengalami perbedaan signifikan dalam tingkat finansial distress sebelum dan selama pandemi. Contohnya, PT Jasa Marga mencatat peningkatan pendapatan usaha sebesar 22,8%, pendapatan tol sebesar 23,1%, dan pendapatan usaha lain sebesar 20% pada tahun 2021. Kinerja ini didukung oleh operasional ruas jalan tol baru dan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, program aset recycling melalui divestasi beberapa anak usaha juga mendukung portofolio bisnis jasa marga. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Dampak pandemi pada kinerja keuangan. Meskipun terjadi penurunan signifikan dalam jumlah BUMN yang berada di kategori safe zone dan peningkatan pada kategori distress, hasil uji statistik menunjukkan bahwa perubahan ini tidak signifikan secara keseluruhan. Yang pertama itu efektivitas kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintahan melalui berbagai kebijakan dan program ekonomi berhasil menstabilkan kondisi keuangan BUMN meskipun beberapa sektor tetap menghadapi tekanan berat. Yang kedua itu pentingnya digitalisasi. Perusahaan yang dapat memanfaatkan peluang digitalisasi mampu bertahan dan bahkan tumbuh selama pandemi, seperti sektor telekomunikasi. Hasil ini menggambarkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar pada sektor BUMN non-manufaktur, langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas sektor ini secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.